Di video ini saya ingin berbicara tentang hal-hal yang sangat serius, yang dimana kemarin ada seorang simpatisan Hama, orang yang membela Hama, taklid buta terhadap Hama, rela dia mengkafirkan sesama muslim demi membela egonya kalau Hama itu adalah pasukan perlawanan atau pasukan pejuang atau pasukan pahlawan lah. Di sana dengan pedenya dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Harry Pras, Ustadz Ali Musri dan beberapa orang yang selaras dengan pemikiran ini adalah orang-orang kafir. Tuduhan yang sangat hebat ini akan dia pikul sampai ke akhirat kelak, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, kami ingin memberikan informasi kepada pemirsa bahwa gerombolan Wahabi kebakaran jenggot ketika mata dunia mulai melihat dengan jelas bahwa ternyata Syiah berperan besar dalam membantu Palestina. Sehingga dengan itu mulai terjalinlah kemesraan antara Sunni dengan Syiah. Kemesraan mereka ini dipertontonkan oleh Hamas. Inilah yang menjadikan gerombolan Wahabi gusar. Sehingga gerombolan Wahabi ini mulai dari ustadznya sampai yang paling awamnya, seperti si Ustadz Silat ini, kembali menebarkan propaganda anti Syiah. Hal ini dapat pemirsa saksikan dalam video-video tanggapan Ansarus Sunnah terhadap propaganda gerombolan ini dalam hal yang berkaitan dengan Palestina. Munculnya artis silat yang juga gusar terhadap persatuan Sunni Syiah dalam videonya ini mencoba menebarkan fitnah bahwa Hamas adalah Syiah. Dia mengawali videonya dengan playing victim atau berpura-pura menjadi korban pengkafiran oleh sesama muslim, yang mana yang mengkafirkan dirinya adalah orang yang pro Hamas yang sedang di-framing sebagai Syiah dalam video dia, dengan tujuan agar terbentuk opini bahwa Syiah adalah takfiri. Yang dimana kalau kita menyaksikan sendiri, partai Hama yang dia dukung, partai Hama yang dia agung-agungkan ini, akidahnya bobrok teman-teman, akidahnya tumpang tindih, yang dimana mereka ini lebih mengutamakan perang daripada membenahi akidahnya dulu. Ini pernyataan yang menggelikan, karena Hamas bukanlah salah satu mazhab atau sekte dalam Islam. Mereka adalah organisasi politik dan militer serta kelompok bersenjata yang merupakan gerakan perlawanan. Memang konsentrasinya bukan pembenahan akidah. Orang-orang Hama yang dimana di dalamnya memuji-muji negara Iran, yang dipuji negara itu dengan sebutan negara Islam. Artinya Hama tidak mengkafirkan negara Iran atau orang-orang Syiah Rafidah. Dicatat baik-baik, dicatat baik-baik. Jelas kami mencatat dengan baik karena pernyataan Anda inilah yang membuka kedok Anda sendiri sebagai takfiri. Sebab dosa Hamas dalam pandanganmu dan mayoritas gerombolan Wahabimu adalah memuji Iran dan menyebutnya sebagai negara Islam, serta tidak mengkafirkan negara Iran atau orang-orang Syiah Rafidah. Memang hanya kamu dan mayoritas gerombolan Wahabimu yang mengkafirkan negara dan orang-orang Syiah Rafidah. Sedangkan ulama muslimin, bahkan ulama junjunganmu sendiri, yaitu Al-Albani, tidak mengkafirkan orang-orang Syiah. Berikut ini buktinya. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Makthabah Al-Ma'arif, halaman 752. Al-Albani berkomentar setelah menukil salah satu hadis dalam kitabnya. Aku, yaitu Al-Albani, berkata, dan ini sanadnya bagus. Semua perawinya terpercaya, yaitu para perawi Bukhari Muslim. Selain Abdul Jabbar, dia ini jujur dan Syiah. Sebagaimana Al-Hafiz berkata dalam Takrib, sampai kalimat aku, yaitu Al-Albani, berkata, dan tasyayyu, yaitu Syiah, tidak berpengaruh dalam sebuah riwayat menurut ulama hadis. Karena tolok ukur seputar perawi hadis adalah seorang muslim. Kami tegaskan, tolok ukur seputar perawi hadis adalah seorang muslim, adil dan kuat. Adapun bermazhab dengan mazhab yang bertentangan dengan ahlu sunnah, maka menurut ulama hadis tidak dianggap sebagai kecacatan. Jelas di sini bahwa Al-Albani menggolongkan Syiah sebagai muslim. Itulah mengapa dia menerima periwayatan dari kelompok Syiah, bukan seperti Anda yang baru lulus dari taman kanak-kanak. Bahkan Al-Bukhari kitabnya dipenuhi dengan perawi-perawi Syiah maupun Rafidah. Jika pemirsa ingin memastikan kebenaran dari apa yang kami katakan tentang perawi Syiah dalam kitab Al-Bukhari, silahkan Anda merujuk pada disertasi berikut ini yang telah diuji di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan mendapat cum laude.
Apakah Anda tidak malu mengkafirkan Syiah, tetapi hadis yang merupakan salah satu sumber mazhab Anda mengambilnya dari orang Syiah? Sama saja dengan mengatakan bahwa agama Anda juga bersumber dari orang kafir. Anda catat baik-baik pernyataan ulama besar berikut ini. Dalam kitab Mizanul I'tidal, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 5. Az-Zahabi berkata di dalam biografi Aban bin Taghlib Al-Kufi, seorang Syiah yang berlebihan, akan tetapi dia adalah orang yang jujur. Maka untuk kami kejujurannya dan baginya bid'ahnya. Kemudian Az-Zahabi berkata, hal ini yaitu periwayat hadis berpaham Syiah banyak ditemukan di kalangan tabi'in dan tabi'in, di mana mereka teguh dalam beragama, menyandang sifat wara, yaitu kehati-hatian dalam agama dan kejujuran. Kalau seandainya hadis dari perawi Syiah ditolak, maka akan banyak yang hilang dari sunnah-sunnah Nabi, dan ini adalah kerusakan yang nyata. Kami yakin dan sangat yakin apa yang telah kami bawakan dari kitab-kitab Ahlus Sunnah tadi, Ustadz Silat ini tidak pernah tahu apa kandungannya, karena memang dia Ustadz palsu. Seharusnya Anda berterima kasih kepada Syiah, karena Syiah banyak ditemukan di kalangan tabi'in dan tabi'in, menurut Imam Az-Zahabi. Terus yang kedua, orang-orang Hama mengatakan pemimpin-pemimpin Iran seperti Khomeini adalah manusia yang dirahmati Allah. Artinya kalau sudah dirahmati Allah, dijamin hidupnya di dunia ataupun akhirat. Terus yang ketiga, Hasan Nasrul Syaiton dengan partainya atau gerakan militernya yaitu Hizbus Syaiton, mereka dikatakan syuhada. Artinya ketika mereka mati adalah syahid. Dia keberatan kalau Hamas mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin Iran seperti Imam Khomeini adalah orang yang dirahmati Allah dan Sayyid Hasan Nasrullah adalah syahid. Tetapi yang akan kami tanggapi adalah apa yang keluar dari congor orang ini, yang merasa dirinya berakidah yang paling benar, adalah cerminan dari apa yang ada di hati orang ini. Sejak awal video, dia selalu menyebut Hamas dengan Hama, di mana ini merupakan bentuk pelecehan. Kemudian dia menyebut Sayyid Hasan Nasrullah dengan Nasrul Syaitan. Apakah Anda tidak tahu malu hanya berkomentar seperti tukang obat, namun tidak ada sumbangsihnya kepada Palestina yang telah terzolimi dan teraniaya? Mana kelompok Wahabi yang bangkit untuk menghadapi musuh-musuh Allah? Kami minta para pemirsa untuk memperhatikan baik-baik perbedaan antara Ustadz Silat dengan orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sewaktu konflik Suriah meletus tahun 2011, fatwa dan seruan jihad bermunculan, menyerukan kaum muslimin di seluruh dunia berjihad ke Suriah untuk membantu kaum muslimin dari kejahatan Bashar Assad. Berbondong-bondonglah banyak pemuda muslim membentuk kelompok jihad dan berangkat ke Suriah. Tidak terkecuali mujahidin dari Indonesia. Disebutkan ada lebih dari 1.000 WNI yang ke Suriah dengan maksud berjihad ke sana. Herannya, mengapa di saat Israel semakin brutal membunuh warga Gaza, tidak terdengar seruan serupa? Apa karena Bashar Assad itu disebut rezim Syiah, sementara Zionis yang membunuhi warga Gaza itu bukan Syiah? Harus nunggu dulu pelaku pembantiannya adalah Syiah, baru kemudian muncul seruan jihad. Ibarat mata air yang tiba-tiba muncul di tengah Sahara yang gersang, Persatuan Ulama Sedunia mengeluarkan fatwa wajib jihad membela Palestina. Tapi apa tampak muncul gelombang besar yang menyahut fatwa ini dengan memobilisasi pemuda-pemuda muslim untuk berjihad ke Gaza? Tidak juga kan? Mengapa di Indonesia tidak ada gelombang besar seruan dari mimbar ke mimbar, dari markas ke markas untuk membela Palestina, sebagaimana dulu di Suriah? Mengapa tidak tampak arus keberangkatan para pemuda ke Gaza untuk membela saudara-saudara mereka yang tengah dijagal? Yang banyak hanya tablik-tablik akbar, pengumpulan donasi, yang itu juga belum tentu semua dana yang terkumpul terkirim ke Palestina. Apakah karena darah-darah yang tertumpah di Gaza bukan berasal dari tangan-tangan yang disebut Syiah? Apakah semangat jihad hanya bergelora ketika pelakunya berasal dari mazhab yang berbeda? Apakah penderitaan umat hanya layak diperjuangkan bila pelakunya sesuai dengan pola musuh yang telah dibentuk oleh narasi sektarian? Inilah wajah kelam dari proyek sektarianisasi jihad. Jihad yang selektif, jihad yang terkooptasi oleh geopolitik dan kebencian mazhab.
Sebuah jihad yang lebih sibuk memburu identitas pelaku ketimbang menyelamatkan nyawa korban. Maka benarlah pertanyaan yang menggugat kesadaran kita. Apakah kita benar-benar membela umat, ataukah kita hanya membela egoisme tafsir dan fanatisme kelompok?